Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya Allah ya Allah ya Rahim bil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham ghafiriz zunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil islam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal 'awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin mufassirin wal muhaddisin wa immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin ana khususan dan musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari annallaha yaghfir lahu dhunubahu wa yarham darajati fil jannah nafanallahu bihi wa bi ulumi fid darain lana lahu wa lahumul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, para hujjaj,
para asatid, para asatidah, Bapak Ibu sekalian, tentunya sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi DKM kita, Pak Ustadz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kita hormati, ta'zimi juga Ustadz Iwan, Pak Haji, dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Qadar yang insya Allah saya cintai dan cintai oleh Allah. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, cuacanya nih, kita mau ngadain kegiatan cuacanya, karena kalau bulan udah berber katanya orang dulu Tat ya. Iya, kalau udah berber itu biasanya begitu kalau orang zaman dulu itu. Tapi kan sekarang cuaca itu nggak bisa ditebak, nggak kayak zaman dulu. Kalau kita zaman dulu, zaman kita kecil itu gampang cuaca ditebak. Iya kan? Kalau bulan ini sampai ini Januari, Februari puncak hujan, ntar Juli, Agustus puncak panas. Zaman dulu kan begitu. Karena sekarang udah nggak bisa. Malah kadang sepanjang tahun nggak ada panas, sepanjang nggak ada hujan, sepanjang tahun panas terus, atau sebaliknya kadang hujan terus. Itulah bagian dari apa, termasuk kalau dalam konsep orang modern, perubahan iklim. Nah, itu yang susah ditebak. Ya, sekali kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah, dikasih kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khotimah. Dan khusus untuk acara nanti siang, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, dikasih suasana dan kondisi yang mendukung acara dapat berjalan dengan baik, membawa keberkahan dan manfaat yang besar-besarnya untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita pada bulan sebelumnya, masih terkait dengan hal-hal yang bawa kita pada kufur. Mungkin nanti kajiannya nggak terlalu lama, kasihan panitianya biar siap-siap juga. Mungkin kita kajiannya nggak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk hal yang bisa membawa kepada kekufuran, merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak keislaman kita adalah yang katakan oleh kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, au nasaba, atau kita menisbatkan ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilal jurri, bahwa Allah telah melakukan aniaya, kezaliman, fit tahrimi, karena mengharamkan sesuatu. Nah, ini yang patut kita ini ya, jangan sampai kita itu sebagai orang muslim itu kok karena ada kewajiban tertentu, nah, kita menganggap Allah ini telah berbuat sewenang-wenang. Ini nggak boleh. Telah berbuat aniaya, telah berbuat zalim sama kita. Ini maksudnya apa sih? Allah itu pakai ngaramin minuman keras, pakai nyuruh kita sholat, pakai nggak boleh zina, pakai nggak boleh makan babi, nggak boleh bangkai. Ini maunya Allah apa sih? Jangan sampai kita itu orang beriman, orang Islam, tapi mempunyai pemikiran seperti itu. Tugas kita sebagai orang beriman apa? Yang pertama tentu kita menerima dengan penuh ketundukan apapun keputusan Allah. Dan yang terpenting lagi nih, mohon maaf, sebenarnya nih kalau mau kita perhatikan, sebenarnya apapun ketentuan Allah, apapun yang diharamkan Allah itu sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri sebagai manusianya saja. Kita tuh kadang-kadang gak nyampe. Namanya manusia itu kan dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu kan maunya bebas, lepas, enggak, ya seperti burung itu yang dikurung. Maunya burung yang dikurung itu kan bebas, bisa kemana-mana. Hawa nafsu manusia itu seperti itu. Hawa manusia, nafsu manusia itu tidak ada batasnya. Maka ketika hawa nafsu manusia pasti pengennya semuanya nggak ada aturan kalau boleh. Maunya lepas, maunya bebas semua.
hidup mah bebas, pokoknya merdeka, apapun sesuai kemauan kita lakukan. Tapi hidup nggak seperti itu. Allah memberikan hukum haram misalnya itu justru mohon maaf demi kebaikan kita semua. Nah, penelitian ilmiah itu kan menyebutkan bahwa kadang-kadang ada nih, terutama orang-orang ulama modern, para scientific itu, orang-orang pinter itu, ilmuwan penasaran Pak, saking penasarannya ngapain sih Islam itu pakai mengharamkan, misalkan mohon maaf saya sebut, pakai mengharamkan babi segala, itu apa sih? Orang babi itu enak, ya kan, daging semua begitu. Dagingnya tebal, kulitnya tebal, ngapain sih Allah, Tuhannya orang Islam itu ngaramin babi segala? Itu saking penasarannya Pak, mohon maaf, orang-orang pinter itu, orang-orang barat sono itu, orang-orang Islam, orang-orang non muslim sampai meneliti mengapa sih Tuhan orang Islam itu mengharamin macam-macam, diharamin minuman keras, diharamin babi, diharamin bangkai, diharamin macam-macam. Itu kenapa yang nggak disembelih itu haram? Itu sampai diteliti, saking penasarannya mengapa Islam itu mengharamkan yang seperti itu. Nah, sebagai contoh sederhana, saya kasih contoh sederhana saja. Islam itu, dalam Islam itu babi haram apa halal Pak? Haram kan? Karena ini ayatnya jelas dalam surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ini saking penasarannya ya, kalau kita pengen tahu sedikit, ini baru sebagian loh Pak, baru sebagian hikmah yang diketahui manusia, masih banyak lagi. Pasti tuh Allah kalau mengharamkan sesuatu sebenarnya ada maksud besar demi kebaikan manusia. Contohnya, sebagai contoh sederhana, babi aja. Babi itu kalau diteliti mengapa babi itu diharamkan oleh Allah, ternyata menurut penelitian ilmu kesehatan modern dan ilmu anatomi, ternyata babi itu memiliki DNA yang mirip dengan DNA manusia. DNA itu ya semacam gen, macam yang bisa mempengaruhi tingkah laku manusia, itu namanya DNA. Itu mirip Pak babi dengan manusia. Di samping nanti secara kesehatan, secara kesehatan mutlak babi itu mengandung cacing pita, yang itu mau dimasak apapun itu sulit untuk 100% hilang meskipun sudah dimakan. Dan kandungan lemaknya menurut ini penelitian ini ilmu nutrisi katanya terlalu tinggi. Jadi itu bahaya untuk orang-orang, apalagi untuk orang-orang yang sudah seusia kita 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Nah, ini secara ilmu kesehatan dan anatominya aja mohon maaf kita sebutkan, babi itu mempunyai DNA yang mirip dengan manusia. Jadi kalau kita konsumsi itu babi, itu DNA babi itu bisa jadi bisa menular, bisa bertransfer ke kita, mempengaruhi karakter kita. Karena DNA-nya mirip, maka kalau kita konsumsi itu salah satunya bisa mempengaruhi karakter kita. Mohon maaf, karakter babi itu sebagai binatang, itu Allah kan ciptakan binatang itu dengan karakternya masing-masing ya. Kalau kucing karakternya ya begitu dah, kucing ya nurut, lucu. Kalau ini ya, kalau anjing ya begitu karakternya, agak galak tapi pinter. Dan kalau babi ini mohon maaf, karakternya yang pertama, babi itu termasuk binatang yang sangat rakus kalau makan. Bu pernah lihat orang berternak babi nggak Bu? Kalau di Tanah Baru ada nggak? Saya ada dulu Pak, kalau di kampung itu pernah, kalau ingat waktu kecil saya itu. Jadi orang sebagian di kampung saya dulu itu ada yang berternak babi, dikandangin gitu. Dan saya perhatiin memang benar ternyata. Saya ingat-ingat waktu kecil itu benar. Babi itu termasuk pertama binatang yang mohon maaf, ya Allah memang ciptakan makhluk dengan segala kelebihan dan kurangannya masing-masing, hanya Allah yang tahu rahasia itu ya. Yang pertama yang bisa diamati, babi itu rakus Pak, memuntah. Jadi kalau babi itu mau makan, kadang-kadang kalau nggak ada makanan itu isi perutnya yang sudah ada di perut itu dimuntahkan, kemudian dimakan lagi Pak, saking rakusnya itu. Jadi itu babi. Jadi karakter buruk jangan sampai menghinggapi manusia. Yang kedua, dia jorok Pak, mohon maaf. Babi termasuk binatang yang jorok, yang sukanya di tempat yang kotor, yang jorok, yang basah gitu, betah dia. Makanya kalau dulu saya ingat banget, saya kan waktu itu masih kecil ya, belum gitu paham. Ada tetangga punya berternak babi, itu saya lihat di kandangnya gitu. Saya kalau pulang sekolah, ingat waktu SD itu,
Memang benar Pak. Jadi dia tuh tempatnya basah, belempangan gitu, sampai dia itu mohon maaf memang susah di tempat yang kotor dan basah. Bahkan kalau dia itu mau makan Pak, mohon maaf ini, pakannya itu Pak, pakannya itu sering dikencingin dulu baru dimakan. Mau makan tapi makanannya dikencingin dulu. Itu salah satu karakter babi yang paling jorok tuh. Makanannya itu mau dimakan itu dikencingin dulu baru kemudian juga dimakan. Itu salah satu karakter babi. Terus babi itu terkenal, mohon maaf juga, secara penelitian loh Pak ya, bukan saya yang ngomong, secara anatomi dan penelitian itu apa namanya, babi itu juga hewan yang pemalas, nggak agresif, nggak gesit gitu. Ya maunya leha-leha terus tiduran, makanan datang kadang kalau lagi males makan ya tadi ya dikencingin dulu makanannya, ntar ini itu seperti itu babi. Dan yang paling tidak bagus secara karakter babi itu binatang yang suka sesama jenis dan tidak pencemburu. Nah ini yang repot kalau ini kita mau seandainya mohon maaf karakter yang sebenarnya itu dia suka ini sesama jenis dan tidak pencemburu. Kalau sesama jenis ntar gimana tak? Wah repot kalau kayak umat Nabi Lot ya. Terus nggak pencemburu juga repot. Kita punya bini diajak jalan orang nggak punya cemburu sama sekali, bagaimana? Ya ini repot. Nah ini karakter mengapa ternyata ini berdasarkan penelitian loh Pak. Ini penelitian orang-orang barat, mengapa kok Islam sampai mengharamkan. Ini baru yang diketahui, tapi di luar ini ya tetap rahasia Allah. Mengapa Allah mengharamkan itu ya hanya Allah yang tahu. Tetapi secara penelitian saja sudah seperti itu karakternya. Jadi pemalas, dapat tidak punya sesama, inilah makanya itu diharamkan oleh Allah. Ternyata hanya di antara itu baru sebagian kecil rahasianya mengapa itu diharamkan oleh Allah. Terus juga sama, mengapa sesuatu yang tidak kan sebenarnya Allah mengharamkan sesuatu itu demi kebaikan manusia, demi kemuliaan manusia. Coba diharamkan, mohon maaf ini zina, mengapa diharamkan? Zina itu sesuai dengan baik nggak? Dengan sesuai dengan martabat manusia nggak? Enggak. Kalau orang yang punya akal, punya hati, itu pasti menyatakan zina itu tidak baik. Manusia itu mulia, tapi kalau suka berzina, apa bedanya dengan nggak ada ikatan apa-apa, ayo aja hajar aja, itu kan tidak sesuai dengan fitrah manusia yang mulia dan suci. Sementara nggak ada ikatan, langsung kayak binatang, sekali mau ayo kan repot. Makanya sebenarnya kalau ditelusuri yaitu hikmah daripada diharamkannya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh lain, Allah itu mengharamkan diantaranya adalah binatang buas yang bertaring, itu haram. Mengapa? Yaitu takut DNA karakternya itu bisa menjadi kita. Coba bayangin kalau binatang-binatang buas itu dihalalkan, ternyata DNA-nya ternyata mirip dengan manusia, kita menjadi sekarang aja kita mohon maaf berusaha menjadi orang baik-baik aja kadang kalau itu berpengaruh, gimana brutalnya kita. Orang nggak makan binatang buas saja sikap kita sebagian manusia itu brutal kan, apa aja disikat ya kan, aspal disikat, meja disikat, semua disikat. Itu manusia, karakter manusia. Apa aja, bantal aja disikat itu kalau bisa. Apa aja itu disikat sama manusia. Karakternya brutal. Apalagi kalau kok kita binatang-binatang buas itu boleh kita makan, itu karakternya bisa aja menjadi karakter kita sebagai manusia, itu luar biasanya. Yang diharamkan lagi nih, saya kasih contoh biar kita itu nggak salah sangka, nggak suudzon sama Allah, ngapain Allah ngaramin yang macam-macam itu. Contoh yang lain, bangkai dalam Islam haram nggak Bu? Bangkai haram nggak? Kalau menurut Ibu, coba bangkai itu menurut Ibu, penilaian Ibu gimana? Bagus dimakan nggak? Ya haramnya jelas haram. Bagus nggak dimakan? Nih ada sapi nih, mati sendiri. Ibu disuruh makan, mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau Bu? Ya kan bangkai secara naluriah, secara fitrah kita mengatakan bangkai itu menjijikkan nggak? Iya, itu sebenarnya Allah mengharamkan itu ada nih semua demi kebaikan kita loh.
demi martabat kita sebagai makhluk yang mulia, apalagi di luar itu memang terbukti bahwa itu kalau binatang yang tidak disembelih itu nanti membawa banyak bakteri dan kuman, sangat berpengaruh kepada kesehatan jantung dan ginjal kita. Itu secara ilmiahnya, tapi sebenarnya Allah lebih luas dari itu. Maksudnya mengapa semuanya diharamkan oleh Allah. Kalau di dalam orang Jawa, kalau di kampung saya itu ada namanya, kalau di Jawa itu ada, pernah tahu nggak Pak, dideh, marus, tahu marus apa ya kan, darah yang digumpalkan terus digoreng ya kan, tahu nggak? Tahu. Itu enak nggak Bu? Enak itu. Enak, iya kan? Saya waktu kecil pernah loh Pak, karena nggak tahu, kampung saya itu orang awam banget, mohon maaf. Jadi saya itu termasuk orang pertama, bukan riak, bukan apa ya, termasuk orang golongan pertama yang nyantren itu di kampung saya itu, mohon maaf, namanya di Jawa Tengah apa itu tuh, di kampung saya Pati itu dulu ya, mohon maaf, kaum abangan yang, jadi saya mengalami waktu kecil itu karena bapak saya, keluarga saya bukan keluarga santri awalnya, ya alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah, bapak saya kan saya dipesantrenin sama ibu saya. Itu kalau kayak gitu-gitu, suwike, dideh, itu namanya kalau di kampung saya dideh marus itu, jadi darah yang digumpalkan itu digoreng, enak banget, coklat gitu, dibikin kotak-kotak itu dicetak, itu enak banget. Udah kok belum ngerasain ya, sampai cilam-cilam dia. Iya bener, itu enak, tapi itu diharamkan, darah itu diharamkan. Nah, kan itu ada ayatnya jelas, waddama kurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairi, diharamkan oleh Allah. Mengapa darah itu kok diharamkan oleh Allah? Nah ini ternyata setelah diteliti, ya emang Allah luar biasa sayangnya kepada kita, makhluknya, kepada umatnya itu luar biasa. Darah itu diharamkan, waddama itu kan diteliti tuh banyak mengandung zat-zat yang sangat berbahaya untuk kita. Ya enak dimakan, tapi sama aja kita masukkan racun ke dalam tubuh kita, karena darah yang kita makan dari binatang itu yang kita bekukan itu mengandung zat urea, asam urat, kreatin, karbon dioksida yang sebenarnya harus dikeluarkan, tapi malah kita masukkan ke dalam tubuh kita yang menjadi racun. Itu bahayanya, tapi ya enak. Tapi itu manusia sering nggak paham bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya adalah demi kebaikan manusia. Makanya kita itu insya Allah kita terima segala ketetapan Allah secara kafah, secara penuh ketundukan dan keyakinan. Sebagai orang muslim kita harus yakin bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti saya garis bawain lagi demi kebaikan kita sebagai manusia, demi menjaga martabat dan kemuliaan kita sebagai makhluk Allah yang mulia. Itu ya seperti tadi, zina diharamkan begitu. Minuman keras mengapa diharamkan oleh Allah coba? Kan gampang kalau minuman keras. Orang kalau udah mabuk itu kayak apa Bu? Kayak tahu kan? Orang kalau udah mabuk itu apa? Gelongsoran di bawah, ngomongnya kagak karuan, ya kan, tidak tahu. Maka sampai dulu kan pernah saya ceritakan yang Kiai Barseso dulu, seorang ulama hebat yang bisa terbang, bisa ini, gara-gara kejeblos mabuk, akhirnya melakukan dosa beruntun, ya mabuk, ya jinain muridnya, akhirnya mati su'ul khotimah. Ini kan kata apa namanya itu hadis kan, al-khamru umul khobais faman syariba lam tukbar sholatuhus arba'ina lamah. Jadi minuman keras itu induk daripada segala keburukan. Barang siapa yang meminumnya maka sholatnya 40 hari nggak diterima. Dan seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan di perutnya itu masih ada sisa-sisa minuman keras, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu kan kalau kita perhatiin tuh, orang yang udah sering minum-minum itu, kalau dilihat suka linglung nggak? Mohon maaf, suka nggak nyambung nggak ya, karena ini sarafnya sudah banyak yang rusak, putus saraf-sarafnya. Itulah sebenarnya yaitu. Jadi sebagai orang beriman, sekali lagi kita harus meyakini bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah
pun yang diwajibkan oleh Allah, yang kita anggap kadang memberatkan kita, itu sebenarnya semata-mata demi kebaikan kita manusia, demi menjaga martabat dan kemuliaan kita manusia. Maka kok kita kembali ke bahasan kita, kok kita ngomel-ngomel karena diharamkan oleh Allah. Wah, Allah nih maksudnya apa sih, ngapain sini diharamkan Allah nih nggak asik nih. Kalau anak zaman sekarang kan begitu, Islam tuh nggak asik, agama paling nggak asik, banyak haramnya. Coba agama yang lain nggak ada haram-haraman, coba mau kayak orang-orang non muslim, kayak orang barat gitu, yang nggak ada batasan dalam pergaulan, kesono kesini asal gerundung, asal punya anak 5 baru kawin banyak baru nikah, kan repot. Itu nggak menjaga martabat manusia, itu menjaga maka kayak gitu mudah mempermainkan situ, nggak ada ikatan suci begitu. Mau di pinggir pantai, mau di mana, ayo, nggak ada. Jadi apa bedanya dengan binatang? Itu untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Maka jangan sampai kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin mempunyai pemikiran yang kayak tadi, punya pemikiran Allah nih, enggak ini Allah telah zalim, berlaku sewenang-wenang, ngapain mewajibkan sesuatu kepada kita, ngapain mengharamkan sesuatu kepada kita, bikin kita nggak asik nih. Nggak, kalau agama-agama lain, orang Islam paling nggak asik dah. Beragama Islam tuh nggak boleh apa-apa, nggak boleh itu nggak boleh Pak, kita berprasangka buruk, apalagi menuduh Allah yang seperti itu, menuduh Allah sudah zalim, sudah berbuat sewenang-wenang, itu tidak boleh. Itu bisa merusak keimanan kita, bisa merusak, menjadikan kita menjadi kufur. 5 menit lagi ya, saya tambah sedikit lagi pembahasan kita. Terus apalagi yang bisa menjadikan kita sebagai merusak keimanan kita ini, yang perlu kita jaga juga nih. Mohon maaf, seringkali ini dilakukan oleh anak-anak kita, Bu, putra-putri kita, yang tanpa sadar karena ikut tren. Anak-anak muda itu kan kadang-kadang baru berpikir jauh, pokoknya lagi tren, lagi mode, dikerjakan, ya kan? Anak-anak muda itu seperti itu karakternya, ingin diakui, ingin menunjukkan identitas dirinya, ingin diakui eksistensinya. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi yang bisa membawa kita kepada kekufuran. Waman la bisa zia kafirin mailan lidinihi, ya, dan orang yang memakai baju kebesaran atau baju ciri khas orang kafir dalam keadaan kita ikut mendukung atau condong kepada mereka. Mohon maaf, kadang-kadang yang sering dipakai anak-anak kita itu, tahu, mohon maaf lagi ini menyinggung sedikit ke umat lain, tapi memang harus kita sampaikan, ini kan namanya akidah ya Pak ya. Akidah itu kalau secara hubungan sosial kita toleransi biasa, tapi ini terkait dengan akidah. Pakaian khusus yang memang mudah menjadi ciri khas orang kafir nggak boleh Pak kita dipakai anak-anak kita. Misalkan, mohon maaf, ini yang banyak sering terjadi sudah di medsos itu. Ibu pernah lihat nggak di medsos, di TikTok itu misalkan, mohon maaf, orangnya berjilbab. Ini yang sering ngeselin tuh begitu tuh, ngeselin. Muslimah berjilbab tapi pakai kalungnya. Ada nggak Bu? Kalungnya kalung, mohon maaf, kalung begini. Iya, ini kan udah, sana kan ciri khas dari orang non muslim. Itu, tapi itu yang banyak terjadi. Kadang-kadang karena tren, anak-anak kita itu tidak tahu, bagus tuh kalungnya gede ditaruh di depan gini buat gaul. Itu banyak terjadi. Bahkan wanita berjilbab pun banyak. Itu influencer ada tuh, influencer berjilbab itu muslimah ngakunya, tapi pakaiannya begitu, kalungnya. Nah itu. Atau kita, mohon maaf, sering juga nggak lihat pakai kalung yang bintang 5, Israel, Yahudi, ada kan? Iya, itu mohon maaf sama seperti itu, karena itu identitas mereka. Anak-anak kita itu, anak-anak muda kita tuh sering begitu. Maka kita kalau punya anak-anak, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan anak-anak kita, jangan sampai anak kita atau menggunakan kalung apa namanya yang, mohon maaf, agama yang di Bali itu swastika yang apa G4 gitu, karena cakep kelihatannya. Anak-anak kita sering nggak menyadari itu. Nah itu kadang-kadang atau mohon maaf, kita nih muslim muslimah, kalau muslimah ya
jilbabnya ya seperti yang kita pakai itu. Kok misalkan kita lebih memilih jilbabnya model baru, jilbabnya model baru, kita pilih seperti jilbab para pendeta yang sudah menjadi ciri khas pakaian baju pendeta biarawati perempuan Kristen itu. Nah, itu juga mohon maaf, karena itu sudah menjadi identitas mereka. Kok kita mengikuti mereka seolah-olah kita menerima, itu juga ya mohon maaf, ini perlu kita sampaikan. Mungkin itu kok galak amat sih ngaji, bukan galak, tapi emang karena itu kita secara komunikasi biasa sama ini warga yang nggak apa-apa, nggak masalah, tapi karena itu identitas, karena kan lakum dinukum waliyatin, ya kan ada prinsipnya, nggak boleh dalam agama itu dicampur aduk. Kalau dalam pergaulan ya nggak apa-apa, kita mau welcome dengan siapapun, kita harus bersikap baik. Tapi kalau dengan urusan akidah nggak boleh dicampur aduk. Ya itulah emang tuntunan ajaran kita seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi udah ini ya waktunya udah jam ini. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan, tema kajian kita dua. Yang tadi tentang keharaman yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang buruk ya. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah bahwa Allah mengharamkan sesuatu itu apa maunya ininya, itu sebenarnya demikian. Terus kedua, jangan sampai kita, putra-putri kita mengenakan hal-hal yang menjadi memang udah identitas dari umat lain. Ya, apalagi itu itu bisa merusak, bisa mengganggu. Barangkali ada mau ditanyakan sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, silahkan boleh. Ada mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Kalau kita misalnya saya sudah berdoa, sudah melaksanakan ibadah, sudah melaksanakan misalnya dari sunnah, tapi doa saya bukan dikabulkan. Nah itu. Ya, boleh nggak nanti kajian kita itu minggu depan, biar itu soalnya panjang itu. Mengapa sih doa kita itu nggak dikabulkan? Bagaimana caranya berdoa biar kita dikabulkan? Mungkin nanti bulan depan aja Pak. Kalau saya jawab sekilas sekarang panjang banget itu. Ya nanti dah. Kalau gitu pertemuan berikutnya dicatat aja Ustaz Eko. Nanti mengapa doa kita itu kadang-kadang mentok gitu. Udah berdoa kok kayaknya nggak dikabul-kabul sama Allah. Mentok ada tembok banget ini, nggak didengar sama Allah doa kita. Nanti kajian berikutnya itu untuk diselingin sama itu nggak apa-apa nanti. Itu soalnya itu panjang, nanti saya sebutkan ceritanya nanti banyak ininya. Jadi mungkin barangkali itu aja ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya itu penting juga, soalnya biar kita kalau berdoa itu biar yakin, biar bagus tata caranya bagaimana, nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Barangkali itu ya Tad ya, kita tutup aja ya taklim kita. Ada mau ditanyakan Pak? Silakan kalau ada sebelum kita tutup. Nah. Ya kalau nggak ada kita tutup ya taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.